Ia terjatuh dengan keras ke lantai, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar segumpal lendir hitam yang baunya sangat busuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Kisah Misteri. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang calon kepala desa yang terkena santet di malam sebelum pelantikannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak video ini hingga akhir. Namun sebelumnya yuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel yang masih baru ini agar bisa berkembang dan aku bisa semangat untuk membuat video untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama kita simak videonya. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Kemuning, terhampar lahan sawah hijau dan hutan lebat yang menyelimuti perbukitan. Penduduknya hidup dengan ketenangan yang seolah tak tersentuh modernitas. Namun di balik ketenangan itu ada aura mistis yang menyelubungi setiap sudut desa. Cerita ini dimulai pada malam sebelum pelantikan kepala desa baru. Ketika Rahman, seorang calon kepala desa yang baru saja memenangkan pemilihan, mengalami kejadian yang mencekam. Rahman adalah seorang pria berusia 35 tahun dengan postur tubuh tegap dan pandangan mata yang tajam. Ia dikenal bijaksana dan selalu berusaha membantu warga dengan tulus. Itulah yang membuatnya terpilih sebagai kepala desa berikutnya. Keluarganya merasa bangga dan para tetangga memberikan doa serta harapan untuk masa depan desa di bawah kepemimpinannya. Namun, ada satu orang yang tidak senang dengan kemenangan Rahman, yaitu Pak Saidi, salah satu pesaingnya dalam pemilihan kepala desa yang kalah telak. Pak Saidi dikenal sebagai orang yang keras kepala dan penuh ambisi. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menguasai desa dengan cara licik. Kekalahannya dari Rahman membuatnya merasa dipermalukan. Setiap malam, ia merenung di rumahnya yang berada di pinggiran desa, memendam dendam yang semakin membara. Ia memutuskan untuk menggunakan cara kotor agar Rahman tidak dapat dilantik keesokan harinya. Malam itu, saat bulan sabit tergantung di langit yang gelap, Pak Saidi mendatangi seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu, jauh dari keramaian desa. Pak Saidi menyerahkan seekor ayam hitam dan sejumlah uang sebagai imbalan untuk melancarkan santet kepada Rahman. Buat dia menderita, Pak Dukun. Jangan biarkan dia duduk sebagai kepala desa, ucap Pak Saidi dengan nada dingin. Sang dukun hanya tersenyum misterius sambil merapal mantra. Malam itu, di tengah suara jangkrik dan angin yang berhembus lirih, sebuah kekuatan gelap dilepaskan menuju Rahman. Di rumahnya, Rahman sedang berbincang dengan istrinya, Siti, sambil mempersiapkan pakaian untuk upacara pelantikannya. Anak mereka yang masih kecil sudah tertidur lelap di kamar. Namun, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Angin dingin menerobos masuk ke dalam rumah, seolah ada sesuatu yang tak terlihat berkeliaran di sekitar mereka. Lampu yang tadinya menyala terang mendadak berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam. Siti merasa merinding. Kok tiba-tiba dingin ya? Coba lihat pintu belakang, Mas. Mungkin belum tertutup rapat, ucap Siti dengan suara bergetar. Rahman mengangguk dan menuju pintu belakang rumah. Ketika ia membuka pintu, pemandangan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di halaman belakang terdapat sebuah boneka jerami dengan pakaian yang persis seperti yang ia kenakan malam itu. Boneka itu ditusuk dengan paku hitam besar di bagian dada. Seketika, Rahman merasakan dadanya seperti ditusuk ribuan jarum panas. Ia terjatuh ke lantai dengan tubuh gemetar hebat. Matanya melotot dan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Siti yang panik segera berlari mendekati Rahman. Namun ketika tangannya menyentuh tubuh suaminya,
Ia merasakan panas yang luar biasa, seperti api menyala di dalam tubuh Rahman. Mas, apa yang terjadi? Jerit Siti dengan suara pecah. Namun Rahman tidak dapat menjawab. Lidahnya terasa kaku dan ia hanya bisa mengeluarkan suara rintihan. Berita tentang keadaan Rahman segera menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan ke rumahnya, mencoba memberikan bantuan dengan doa dan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci. Namun, kondisinya tidak membaik. Malam itu, Rahman terus merintih kesakitan, menggeliat di lantai seperti orang yang sedang sekarat. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya semakin lemah. Di luar rumah, angin bertiup semakin kencang. Langit yang tadinya hanya dihiasi bulan sabit, kini diselimuti oleh awan hitam pekat. Warga yang berkumpul mulai merasa ketakutan. Mereka tahu bahwa ada kekuatan gaib yang bekerja malam itu. Di tengah situasi genting itu, salah satu tetua desa, Pak Hamid, datang ke rumah Rahman. Ia adalah orang yang dianggap memiliki ilmu spiritual yang kuat. Pak Hamid segera memeriksa keadaan Rahman dan mengamati boneka jerami yang ditinggalkan di halaman. Ini santet. Gumamnya pelan namun cukup keras untuk didengar oleh warga yang ada di sekitarnya. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Jika tidak, nyawa Rahman bisa melayang sebelum fajar menyingsing. Dengan sigap, Pak Hamid mengambil air dari sumur di halaman rumah Rahman, lalu membacakan doa-doa sambil menuangkannya ke tubuh Rahman yang sudah lemas. Ia juga membakar kemenyan dan memulai ritual untuk menangkis serangan santet itu. Sementara itu, Siti hanya bisa menangis terisak di samping suaminya, memegang tangan Rahman yang semakin dingin. Suasana di dalam rumah itu terasa sangat mencekam. Asap kemenyan mengisi ruangan, menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Di luar, suara anjing melolong memecah kesunyian malam, seolah tahu ada yang tak beres. Pak Hamid terus melafalkan mantra, berusaha sekuat tenaga untuk mengusir energi jahat yang menguasai tubuh Rahman. Tiba-tiba, tubuh Rahman melompat keras seperti terangkat oleh kekuatan tak terlihat. Ia terjatuh dengan keras ke lantai, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar segumpal lendir hitam yang baunya sangat busuk. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan bergidik ngeri. Setelah itu, Rahman jatuh pingsan. Pak Hamid menghela nafas panjang, lalu berkata, Santetnya sudah mulai melemah. Tapi kita harus membuang boneka ini ke sungai agar kutukannya benar-benar hilang. Siti, bersiaplah. Suamimu masih ada kesempatan untuk sembuh. Dengan bantuan warga, Pak Hamid dan beberapa orang lainnya membawa boneka jerami itu menuju sungai yang terletak di pinggiran desa. Perjalanan mereka ditemani oleh suara angin yang berdesir pelan, seolah mengiringi kepergian energi jahat yang mengintai. Ketika boneka itu dilemparkan ke sungai, arus air dengan cepat menghanyutkannya, membawa serta aura kegelapan yang menyelubungi malam itu. Pagi harinya ketika matahari mulai terbit, Rahman terbangun dari pingsannya. Tubuhnya terasa lemah, namun ia bisa kembali bernafas dengan lega. Siti yang mendampingi suaminya menangis haru, bersyukur bahwa maut belum menjemput Rahman. Warga yang masih berkumpul di rumahnya juga berdoa bersama, memohon agar kejadian mengerikan itu tidak terulang lagi. Pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan meski Rahman harus diusung dengan kursi roda. Dengan suara yang serak namun penuh ketegasan, Rahman mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan warga. Namun di balik senyumannya, ia tahu bahwa ia telah melewati malam yang nyaris merenggut nyawanya. Kisah Rahman menjadi buah bibir di seluruh desa. Para warga semakin menyadari bahwa dendam dan kebencian hanya akan membawa petaka. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelakunya. Rahman meski sempat mengalami pengalaman mengerikan,
bertekad untuk membawa desa Kemuning ke arah yang lebih baik, menjauhkan desa itu dari ilmu hitam dan rasa permusuhan. Setelah pelantikan Rahmat sebagai kepala desa, kehidupan kembali berangsur normal. Beberapa malam setelah kejadian itu, Pak Saidi mulai merasakan keanehan. Di rumahnya yang sederhana, ia sering mendengar suara bisikan aneh di tengah malam. Suara itu seperti berbisik dari sudut-sudut gelap rumahnya. Seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang mengintai dari kegelapan. Suara jangkrik dan burung hantu yang biasanya menjadi teman tidurnya kini seakan memudar, digantikan oleh rasa sunyi yang menusuk. Pak Saidi yang sudah terbiasa dengan dunia mistis mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun, lama-lama gangguan tersebut semakin nyata. Pada suatu malam ketika ia sedang duduk di depan rumah, dia merasakan dinginnya embun malam. Pak Saidi tiba-tiba merasakan sakit di punggungnya. Rasa sakit itu tajam, menusuk seperti ada sesuatu yang mencengkram tulang-tulangnya dari dalam. Ia berusaha berdiri, tetapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia terjatuh di depan rumahnya, hanya bisa meringis kesakitan. Saat itu pikirannya langsung teringat pada boneka jerami yang dibuang ke sungai beberapa malam lalu. Jangan-jangan ini adalah balasan. Gumamnya pelan. Ia sadar bahwa ilmu hitam yang dikirim kepada Rahman, meski berhasil ditangkis, mungkin tidak sepenuhnya lenyap. Ketika rasa sakit itu menjadi semakin hebat, Pak Saidi merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam rumahnya. Dari arah dapur terdengar suara seperti benda terjatuh, disusul dengan aroma kemenyan yang tiba-tiba tercium begitu kuat. Padahal ia tidak sedang membakar apapun. Suasana malam yang tadinya sunyi berubah menjadi mencekam. Angin berhembus kencang, menggoyangkan tirai bambu di pintu depan, dan bayangan-bayangan aneh terlihat menari-nari di dinding rumahnya. Pak Saidi mencoba menguatkan dirinya, mengambil segelas air dan membacakan doa untuk melindungi dirinya dari gangguan gaib. Namun ketika ia meneguk air itu, rasanya pahit dan berbau busuk, seolah air itu sudah terkontaminasi sesuatu yang tidak suci. Pak Saidi segera memuntahkannya dan ia merasa dadanya semakin terbakar. Tubuhnya semakin lemah dan penglihatannya mulai kabur. Dengan sisa-sisa kekuatan, Pak Saidi memanggil anaknya, Dani, yang tinggal di rumah sebelah. Dani berlari panik ketika mendengar suara ayahnya yang memanggil dengan nada lemah. Ketika Dani tiba, ia mendapati ayahnya terbaring di lantai dengan wajah yang pucat pasi. Nafas tersengal-sengal dan tubuhnya mulai membengkak di beberapa bagian. Dani segera meminta bantuan pada warga. Mereka berkumpul di rumah Pak Saidi dengan penuh kekhawatiran. Pak Saidi yang biasanya dikenal sebagai orang yang selalu kuat, kini terbaring tak berdaya. Pak Saidi hanya bisa berbisik kepada Dani, Ambilkan air dari sumur dan bacakan doa. Mungkin aku terkena santet yang berbalik. Warga desa yang datang pun bergidik mendengar kata-kata itu. Mereka tak menyangka bahwa santet yang semula ditunjukkan kepada Rahman kini justru mengenai Pak Saidi. Para tetua desa yang lain mencoba menolong dengan cara-cara tradisional. Namun kondisi Pak Saidi semakin memburuk. Tubuhnya seperti dipenuhi bengkak-bengkak yang menghitam dan ia kerap merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang menghimpit dari dalam. Malam itu, Pak Saidi merasakan sesuatu yang paling mengerikan. Ketika warga sedang memanjatkan doa di sekelilingnya, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Sosok hitam dengan wajah kabur yang memandangnya dengan sorot mata yang penuh kebencian. Sosok itu berdiri diam di pojok, seolah mengawasi dan menanti waktu yang tepat. Pak Saidi mencoba mengusirnya dengan mantra, tapi suaranya hilang, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang lebih besar. Tubuhnya menggigil hebat, sementara sosok itu semakin mendekat.
Ketika pagi tiba, Pak Saidi sedang diambang kematian. Tubuhnya semakin lemah dan sulit untuk bernafas. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan kepada Dani. Hati-hati dengan ilmu hitam, nak. Jangan pernah main-main dengannya. Setelah itu, Pak Saidi menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah yang menunjukkan sisa-sisa penderitaan. Kematian Pak Saidi membawa duka mendalam bagi warga Kemuning. Mereka menguburkannya dengan upacara yang penuh doa, berharap bahwa arwahnya dapat beristirahat dengan tenang. Warga percaya bahwa ilmu hitam itu memang berbahaya dan siapapun yang terlibat dengannya akan selalu berada dalam bayang-bayang bahaya. Rahman yang kini telah menjadi kepala desa bertekad untuk menegakkan hukum adat yang lebih tegas terhadap praktik ilmu hitam di desanya. Desa Kemuning meski tampak kembali damai, selalu diingatkan oleh kisah tragis tentang bagaimana santet yang berbalik bisa membawa kematian. Sejak saat itu, cerita tentang malam-malam penuh teror itu terus diulang dalam bisikan warga, sebagai peringatan bahwa tidak ada kemenangan tanpa harga yang harus dibayar. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.